Ia memberi syarat agar pria itu mencampurkan bubuk obat ke dalam gelas minuman istrinya. Tujuannya adalah agar istrinya yang berharta miliaran itu tidak bisa bertahan hidup hingga malam ini. Namun, semuanya diam-diam dilihat oleh istrinya. Kemudian wanita itu mendekat, berpura-pura memeluk sahabatnya yang licik. Tanpa sepengetahuannya, ia menukar posisi gelas minuman di atas meja. Segera, ketiganya yang masing-masing menyimpan niat jahat meminum minuman dalam gelas mereka. Provinsi. Mati saja kau. Semua milik keluarga Shen akan menjadi milikku. Setelah memberikan tatapan kepada wanita licik itu, sang suami berbalik dan pergi. Sekarang tinggal menunggu obatnya bekerja. Dia mendorong wanita itu ke kolam renang. Wanita itu akan tenggelam karena tidak bisa berenang. Wanita licik itu segera membawanya ke tepi kolam renang. Namun, wanita itu berbalik dan bertukar posisi dengan wanita licik tersebut. Saat ini, wanita licik itu tiba-tiba merasa pusing, dan langsung jatuh ke kolam renang di belakangnya. Ternyata wanita itu sudah lama mengetahui rahasia suaminya dan pembantunya. Beberapa hari yang lalu ia menyamar sebagai sopir untuk menjemput suaminya pulang. Namun ia malah memergoki suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ia bahkan mendengar keduanya membicarakan kebenaran tentang kematian ayahnya dan putrinya 5 tahun lalu. Saat ini wanita itu baru benar-benar tahu bahwa suaminya dan sahabatnya itu telah bersekongkol untuk membunuh. Sekarang dia bahkan ingin mendapatkan seluruh harta wanita itu, dan berencana untuk menghabisi nyawanya dengan cara yang sama. Wanita itu sangat marah setelah mendengarnya. Ia menginjak pedal gas dan berniat untuk mati bersama mereka berdua. Untungnya, kepala pelayan yang setia muncul tepat waktu, dan menghentikan mobil itu. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa sopir baru itu belum begitu terbiasa dengan jalan. Kemudian, ia menyuruh wanita itu turun dari mobil. Mobil melaju membawa 2 orang dan meninggalkan tempat itu. Seorang wanita yang tampak linglung berjalan sendirian di jalan. Namun tanpa sengaja ia terjatuh karena oleng akibat motor yang datang dari arah berlawanan. Pengendara motor segera turun dan memeriksa luka wanita itu. Dompetnya tanpa sengaja terjatuh di tanah. Wanita itu menemukan foto dirinya bersama sahabat karibnya dan seorang pria di dalam dompet tersebut. Lalu ia bertanya tentang hubungan mereka. Ia pun mengetahui bahwa itu anak dari sahabat karib yang licik. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di benak wanita itu. Dia akan memanfaatkan pria itu sebagai senjata balas dendamnya. Sesampainya di rumah, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan mengumumkan kepada suaminya bahwa dia akan kembali mengelola perusahaan keluarga. Keputusan mendadak itu membuat suaminya dan sahabat karib yang licik sangat terkejut. Kemudian wanita itu memberikan kalung yang sangat mahal kepada sahabat karibnya. Ini membuatnya sedikit terkejut. Sahabatnya sama sekali tidak menyadari. Kalung itu sudah dipasang alat perekam. Setiap gerak-gerik mereka berdua terpantau oleh wanita itu. Keesokan harinya dia mulai merencanakan balas dendamnya. Langkah pertama adalah menaklukkan putra wanita itu. Maka dia menyuruh beberapa orang untuk pura-pura mengejarnya. Dia pun berlari masuk ke rumah pria itu, menciptakan pertemuan tak terduga, membangkitkan naluri protektif pria, agar dia tertarik padanya. Lalu membujuknya untuk membantunya mencuri bukti kejahatan suaminya. Kemudian merencanakan agar dia melihat sendiri wajah asli ibunya. Pria itu mengetahui bahwa ibunya ternyata adalah seorang perebut suami orang. Dengan marah dia berbalik dan hendak pergi. Namun wanita licik itu menyadari ada orang di luar pintu. Keduanya segera membereskan diri dan mengejar mereka. Lu Jin, sandiwara yang kusuapkan ini akan membuatmu tak pernah melupakannya seumur hidup. Kapan semua kesalahan ini dimulai? Mungkin sejak hari itu ketika aku menyamar sebagai sopir untuk menjemput suamiku pulang. Saat aku mulai menemukan rahasia mereka. Awalnya, penyihir di keluargaku dan suamiku. Suka? Suka. Tapi aku tidak ingin kau dan istrimu juga seperti ini. Tenang, aku akan segera membuat istriku menghilang seperti kecelakaan 5 tahun lalu. Kecelakaan. Ah. Nona muda akan meledak, cepat pergi. Ah. Kalian membunuh ayah dan anakku. Sekarang masih ingin menyakitiku? Kalau begitu, mari kita hancurkan bersama. Bagaimana kau merekamnya? Direktur Jiao, maaf ya, hari ini sopir baru sedang belajar. Kau tidak apa-apa kan? Ini ibuku. Mu Jiahui ternyata punya anak haram. Kau kenal dia? Jangan sampai dia tahu. Ah, kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak. Aku harus segera pulang.
Bisakah kau mengantarku? Akan kubawa kau kembali. Pada saat aku bertemu dengan Lu Jin, putra Lu Jiahui. Aku tahu semuanya baru saja dimulai. Ah, ah, ibu. Ah, nanti jika kau merasa tidak enak badan, hubungi aku. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Aku belum tahu namamu. Kau akan segera tahu. Anak laki-laki Lu Jiahui. Kau akan menjadi pedang tertajamku. Nona muda Sansi. Sekarang melawan mereka secara terang-terangan juga berbahaya. Baik. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Selamat ulang tahun, Jingjing. Selamat ulang tahun. Akan membuat istriku menghilang seperti kecelakaan 5 tahun lalu. Lihatlah, suamiku sangat. Ini. Ahahaha. Maaf. Aku selalu ingin mencoba perasaan seperti ini. Hari ini akhirnya aku merasakannya. Hari ini ulang tahunku. Aku ingin mengumumkan kepada kalian. Mulai hari ini, aku memutuskan untuk kembali mengelola grup Shen. Kau hanya perlu tinggal di rumah dan menjadi Nyonya Jiang yang baik saja. Ah, iya. Sejak kepergian ayahanda, kau tidak pernah mengurus perusahaan lagi. Sekarang tetap serahkan pada Tuan Jiang. Bagaimana? Apa kalian merasa sangat mengerti isi hatiku? Aduh, kakak Jiahui, maaf sekali. Aku tak sengaja menekan hidran kebakaran. Lihat, kau basah kuyup. Aku akan membawamu ke atas untuk mengganti pakaian. Meskipun ibumu adalah pembantu rumah tangga di keluarga kami. Tapi kalian selalu memperlakukanku seperti kakakmu. Aku hanya seorang pembantu. Dan aku tidak bisa dibandingkan dengan keluarga majikanku. Bagaimana perasaanmu mengenakan pakaianku? Pakaian untuk Teswara tentu saja yang terbaik. Hal-hal yang bagus tentu saja disukai semua orang. Pantas atau tidak? Yaitu. Kau menertawakanku untuk apa? Aku ingin memberikan kalung ini padamu. Ini bukan kalung edisi terbatas dari DM kan? Itu kalung edisi terbatas? Ini terlalu mewah. Kita tidak perlu membedakan antara kita. Milikku adalah milikmu. Kakak Jiahui, aku tidak ingin sendirian. Bisakah kau menemani aku? Ayahmu akan mengelola grup Shen. Akulah satu-satunya keluargamu. Jadi milikmu adalah milikku. Benar kan? Milikku adalah milikmu. Milikku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Shen Xing mendapatkan grup Shen. Dia sudah tidak bisa punya anak. Anak kita adalah satu-satunya pewaris. Tenang saja, dia tidak akan mendapatkannya. Semua hal penting telah kukunci di ruang rahasia. Sekarang yang terpenting adalah membuat Shen Xing menghilang tanpa jejak. Dengan begitu, keluarga Shen benar-benar akan menjadi milikku. Xin, jangan salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan, Xin. Bukannya aku menganggap. Ada kucing liar yang sedang mencuri ikan. Ternyata kalian berdua ya. Anak kalian. Lu Jing sangat baik melahirkan. Anan. Cium mama. Haha, pintar sekali. Anan.
Lu Jiahui, kau menganggap anakmu seperti harta karun, tetapi kau telah membunuhku. Nona, ibu telah menemukanmu. Langsung masuk ke kamar mandi. Masuk dan tangkap dia, lihat dia sudah masuk. Terima kasih telah membantuku. Ada apa denganmu? Anggap saja kau tidak melihat apapun. Apakah kau butuh bantuan? Liu Hao, kau sudah banyak membantuku. Terima kasih. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa kabarmu? Dia benar-benar bertindak. Hati-hati. Kau tidak apa-apa kan? Kau mengalami bahaya? Apakah kau butuh aku untuk melapor ke polisi? Tidak perlu, terima kasih. Untuk pertama kalinya ada wanita yang melindungiku. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Identitasmu yang sebenarnya adalah Alpha, pakar komputer terkenal dunia, bukan? Lu Jin. Siapa sebenarnya kau? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku menyukaimu. Kau menyukaiku? Siapa aku? Ini ada 5 juta. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku tidak tertarik dengan uang. Sebaiknya kau berikan tawaran yang menarik bagiku. Aku akan segera membuat istriku menghilang seperti kecelakaan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ayah dan anakku dibunuh oleh mereka. Mereka. Sekarang mereka ingin menyakitiku juga. Aku tidak punya siapapun yang bisa membantuku. Maukah kau membantuku? Mengapa kau percaya padaku? Kita baru saja bertemu. Aku mau percaya padamu. Ingat, harus dirahasiakan. Baik, baik, baik. Lu Jin, mulai hari ini, tusuk dia dengan sangat keras untukku. Seperti biasa, penggeledahan badan. Belum ada yang bisa sedekat itu denganku. Tuhan, wanita itu. Lancang. Ikuti aku. Di ruangan kedua di gedung utama. Tapi suamiku dan ponselnya harus ada di sana bersamaan. Sin, kau datang untuk apa? Memberimu kejutan. Kamu hari ini kenapa semangat sekali? Apa kamu tidak suka? Biarkan aku lihat kejutan apa yang ingin kamu berikan padaku. Punggung pria ini kok terlihat begitu familiar. Jiang Yun, sudah saatnya kamu mengembalikan barang-barang keluarga Shen kepadaku. An Yu. Di restoran bilang kau mabuk. Bahkan memaksaku untuk menunggumu. Ah, kamu terluka.
Tidak apa-apa. Berhenti. Seperti ini mudah sekali terinfeksi. Obatnya di mana? Aku akan membantumu mengobati luka itu. Kotak P3K ada di lantai 2, kamar kedua. Kau akan segera melihat sisi asli ibumu sendiri. Anyuan, kau begitu tidak bisa lepas dariku. Mama, kali ini aku tidak akan pergi lagi. Kalian rujuk? Kami bahkan tidak pernah menikah. Jadi rujuk dari mana? Kau adalah anakku, Jiang Yu. Aku akan memberimu semua sumber daya terbaik. Suami dari istriku adalah ayahku. Ibuku adalah Shen San. Ayun sepertinya ada orang. Lu Jin, drama yang kotor ini akan membuatmu tak pernah melupakannya seumur hidup. Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Tadi aku. Hati-hati. Apakah Liu Zongjie melihatnya? Lu Jiahui? Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Shen Zi. Bagaimana kau berani melawanku? Kau mau apa? Bagaimana kau bicara tentang anakku? Yu Jing. Biarkan aku melihat pertunjukan ini. Bagaimana keadaan kalian? Kenapa kau ada di sini? Kalian kenal? Ah, tidak kenal. Perkenalkan, apakah mereka? Saya akan memperkenalkan mereka. Beliau ini adalah suami dari Nyonya. Tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Ternyata, kalian bertemu sungguh berjodoh. Lu Jin adalah orang yang kupanggil, mulai hari ini. Aku adalah pengawal pribadi Nyonya. Kapan kau memanggil pengawal? Apakah kau sudah mendapat izin dariku? Keluarga Shen sudah memiliki banyak pengawal. Untuk apa lagi memanggil orang luar? Kapan aku, Shen Xin, perlu menyewa pengawal? Perlu persetujuan kalian berdua. Kakak Jiahui, kalian berdua tadi sedang apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Kau hanya terlalu banyak berpikir. Kukira rumah ini kemasukan pencuri. Jangan lupa identitasmu. Kau masih CEO dari grup Shen kita. Nyonya, ibu baru saja ketakutan. Perlu kembali beristirahat. Bagaimana kau bisa terluka? Aku harus mengobati lukamu. Kau terluka karenaku. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Kau. Dia adalah anak kita. Bagaimana aku bisa menjadi pengawal Shen Xing? Jika dia mengetahuinya, bagaimana? Kau sudah tahu semua ini sejak lama. Kau mencariku. Tujuanmu sebenarnya apa? Membiarkanmu menyaksikan kejadian ini. Aku minta maaf. Tapi Jiang Yu bukanlah ayah kandungmu. Aku sudah mencari tahu. Ayah kandungmu bernama Li Kun. Adik laki-laki Jiang Yu. Saat itu dia mengalami masalah. Ibumu mengandungmu saat bersama dengannya. Maaf, aku tidak tahu. Ibuku dan suamimu. Tidak ada hubungannya denganmu. Kakak Jiahui juga hanya dimanfaatkan orang. Aku selalu menganggapnya sebagai kakak kandungku sendiri. Hal-hal yang dilakukan Ping Jiang Yu. Kau bisa saja melapor ke polisi. Aku tidak punya bukti. Melapor polisi pun tidak akan ada gunanya. Lu Jin. Maukah kau membantuku? Mulai hari ini. Aku akan tetap di sisimu. Melindungimu sampai kau mendapatkan bukti itu.
Bajie, Bajie. Jangan pergi, kau adalah orang terpenting dalam hidupku. Janjikan padaku, jangan berhubungan lagi dengan wanita seperti Shen Yi, ya? Aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal di keluarga Shen. Kau selesaikan dulu urusan kontrak senjata MU. Jangan jadi pelakor lagi. Maaf, aku seharusnya tidak memukulmu. Aku hanya berharap kau tidak bersama Zhang Wenhui. Bu, pulanglah bersamaku. Kenapa kau harus tetap di sini? Aku tidak akan pergi. Aku masih banyak hal yang belum selesai. Dia akan cepat atau lambat. Ini belum saatnya. Kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku punya urusanku sendiri. Shen Shi, kau mencari kematian. Shen Jin telah melibatkan Jing. Kita harus segera bertindak dan membunuhnya. Maka biarkan dia hidup. Tapi malam ini, aku ingin menciptakan insiden tenggelamku sendiri. Jangan salahkan Shen Xing. Kau sendiri yang mencari kematian. Salah satunya. Lihat, ini yang sudah kusiapkan untukmu. Terima kasih, persiapannya sangat sempurna. Aku sangat menyukainya. Terima kasih kalian telah membuatku benar-benar melihat keputusanmu. Kakak Jiahui. Terima kasih atas perhatianmu. Xin. Aku melakukan ini semua untukmu. Semua ini seharusnya kulakukan. Bagaimana kalau kita minum satu gelas? Cangkir kosong, cangkir kosong. Semoga Xiuzi mati. Semua milik keluarga Shen sekarang milikku. Kakak Jiahui, kau terlihat sangat cantik hari ini. Secantik apapun, tidak sampai membuatku ingin jatuh. Aku akan membantumu. Kakak Jiahui. Kau tampaknya sangat tertarik pada orang dan barang yang kusebutkan. Kalau kau suka, lain waktu akan kuberikan semuanya padamu. Bagaimana bisa dia? Kenalan biasa, Jiang Yu. Aku sangat kedinginan. Bisakah kau membawaku ke atas untuk beristirahat? Shen Junyi, kau sengaja, kan? Ingin meninggalkanku di sini untuknya? Bukankah kau bilang tidak tertarik padanya? Kau semakin berani ya? Apakah obat yang baru saja kau berikan padaku bermasalah? Kau berani mempertanyakan aku? Shen Xing takut air sejak kecil. Dia tidak turun. Kau yang turun duluan. Apakah aku terlalu memanjakanmu? AJMU bahkan sudah tidak memiliki ayah. Apa kau ingin kehilangan ibumu juga? Jiang Yu, kau akan segera tahu bahwa Lu Jin bukan anakmu. Selamat datang secara resmi di keluarga Shen kami. Silakan ke atas. Grup Shen. Perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Merupakan yang terkemuka di bidang perhiasan dan real estate. Programnya sudah mulai bekerja. Tuan, dia akan tahu bahwa kau akan sangat berbahaya. Nona. Aku akan selalu melindungimu. Dengan aku di sisimu, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Bisakah aku mempercayaimu, Nona? Hei, Yuga. Akun pribadi kepala keluarga sedang mentransfer dana. Apakah itu keuntunganmu? Mengetahui bisnis. Ada izin untuk menghentikan segera. Kirimkan data terkait kepadaku. Aku akan memberikanmu kejutan. Pilihan pertama. Apakah semuanya sudah siap? Segera akan dimulai. Semuanya sudah siap. Nona, hati-hati. Jiang Yun kejam dan tanpa ampun. Tenang, jalan keluar ada pada Shenji. Ah.
Shenji, kau menjebakku. Lepaskan aku. Mau kau jatuhkan aku? Keluarkan apa yang kau punya. Aku tidak tahu. HP ayahmu. Cepat keluarkan. Aku akan menarikmu naik. Keluarkan. Lepaskan aku. Aduh. Kau tidak apa-apa kan? Berani menyakiti istriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Berani kau memukulku? Memang aku memukulmu. Lu Jin, kau lupa. Seandainya aku adalah dirimu, aku sudah ingin memberitahumu sejak lama. Kau sama sekali tidak bisa membunuhku. Hentikan. Sekarang masih ada kesempatan agar Jian Yu tahu bahwa Lu Jin bukanlah anaknya. Kau bilang aku ini siapa bagimu? Kau pergi dulu saja. Shan Minghao akan menjaga saya. Aku memperingatkanmu, jangan pernah menyakitiku lagi. Tuan Jiang, ini adalah kalung Lu Jiahui yang ditemukan Dadong di kamar mandi. Lu Jiahui ingin bertemu mereka. Masih harus memberikan beberapa taruhan. Apakah barang-barang sudah diletakkan? Tenang saja, nona muda. Semua sudah dilepaskan. Ah, Yu, kau jangan pernah mencuri. Percayalah padaku. Ada apa dengan Shenki? Dia bibiku. Aku menginginkan sesuatu. Apa perlu sampai mencuri? Daftar kontak ponsel Tuan Jiao terdapat catatan yang terkait dengan insiden ini. Kalau begitu, kalian tidak akan bisa meminjam uang dari kami untuk usaha patungan. Hati-hati saat mengeluarkannya. Keluarkan. Jiang Yu, bagaimana kalau kita periksa lagi? Bagaimana jika ini benar-benar kesalahpahaman terhadap Jiahui? Itu tidak boleh terjadi. Ini apa? Kau lihat. Kakak Jiahui benar-benar kau. Mengapa kau melakukan ini? Fushou. Tidak tahu apa-apa? Aduh. Lu Jiahui, benar-benar kau. Selera makanmu besar sekali ya. Selama bertahun-tahun aku belum berhasil membuatmu kenyang. Kau berani-beraninya diam-diam memindahkan harta kekayaan keluargaku. Aku tidak memukulmu. Shenki, kau sengaja memberikan kalung ini untuk memfitnahku. Wanita jahat. Jangan lupakan identitasmu. Kau hanyalah seorang pembantu di keluarga Shen. Jangan mengalihkan pembicaraan. Segera transfer uangku kembali. Kalau kau berani menipuku lagi, percayalah, aku akan membongkar semua rahasiamu. Kau gila ya? Kau tak berperasaan? Aku pun tak akan peduli lagi. Liang Wuxiu, bagaimana kau bisa mengenalnya? Shen Zi. Seandainya bukan karenaku, bagaimana kau bisa menikahinya? Aku hanya ingin menjadi CEO. Jiang Yu, ternyata kau menikahiku karena kalian berdua sudah merencanakannya bersama. Jangan dengarkan wanita ini bicara omong kosong. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Mencintaimu? Ku bilang padamu. Orang yang dicintainya adalah aku. Dia mencintai semua uangku. Mencintai tubuhku. Baginya, kau hanyalah alat. Lihatlah dirimu, kaulah orang yang paling menyedihkan dan paling bodoh. Kau pikir Jiang Yu menyukai tubuhmu? Tergila-gila padamu itu berarti benar-benar mencintaimu? Kau dimanfaatkan olehnya. Kau tahu? Aku dan Lu Jiahui. Baginya itu hanya main-main saja. Orang yang kusayangi adalah kamu dan Xian. Lepaskan Xian. Lepaskan. Tuan Jiang. Jiang Yu, kau berani memperlakukan aku seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan mengeluarkan semua amarahku padanya. Jadi ternyata buktinya ada di tangan keluarga Lu. Kalian semua, keluar dari rumah keluarga Shen. Segera geledah kamar Lu Jiahui. Dia pasti menyembunyikan bukti di suatu tempat. Ya. Sudah waktunya untuk bercerai dari Jiang Yu. Lu Jiahui tidak bisa dipercaya. Segera atur tes DNA antara aku dan polisi Lu. Kalau begitu aku pergi. Kau berani mengikuiku? Sudah mengurus wanita di belakang itu.
Lu Jiahui, kau ingin menjebakku? Maka aku akan meminta anakmu untuk menyelamatkanmu. Ayu. HMPH. Kau telah mengkhianatiku, dan masih berani datang di depanku? Ayu, bukankah kau terakhir kali mengatakan bahwa yang paling kau cintai adalah Shen Xing? Kaulah yang lebih dulu menjadi gila. Kalau aku tidak mengatakan seperti itu, apakah dia akan mempercayaiku? Apakah anak yang baik itu ada padamu? Aku benar-benar tidak punya. Pasti Shen Xing. Pasti Shen Xing yang menjebakku. Dia ingin menyakitiku. Ayu, kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Kau masih tidak percaya apa yang kukatakan? Dia menggunakan grup Shen untuk mengancamku agar bercerai dengannya. Kau berbaikan dulu dengannya. Tunggu sampai aku mendapatkan bukti dari tangannya. Lalu aku akan membuatnya lenyap sepenuhnya. Sujin, kenapa dia datang? Aduh, figurannya bagus sekali ya. Kalian sebaiknya jangan macam-macam denganku. Kalian yang memulai duluan. Lakukan seperti yang kukatakan. Nanti akan kubiarkan kalian ikut melakukannya. Kalian ikut saja. Tidak berani, tidak berani. Kami juga hanya mengambil. Jika kalian ingin membuatku kesulitan, maka dengarkan aku. Penembak. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak apa-apa. Ini aku. Aku mengulurkan tangan. Maaf, aku terlambat. Kau menyelamatkanku lagi. Aku sudah bilang akan melindungimu. Selalu melindungimu. GG. Kakak, ibumu. Dia terluka. Aku akan mengantarnya pulang. Ayah, kau tidak boleh pergi. Demi hubungan kita sebagai ibu dan anak. Kumohon jangan lagi berniat jahat. Cari mati. Buktinya tidak ada di keluarga Shen. Seharusnya ada di sini. Bajuku kotor. Aku pakai kemeja kamu. Lapar, ya? Sebentar lagi selesai. Hati-hati. Itu kamar ibuku. Dia hampir tidak pernah datang ketika saya tidak di dalam negeri. Rumah Luo Jiahui adalah tempat yang paling mungkin menyembunyikan bukti. Xin, kau sudah bercerai? Saya sendiri yang akan membersihkannya. Sini, biar aku bantu membersihkannya.
Memang bukan milikku. Tapi sudah lama kulihat. Suatu hari nanti aku juga akan ingin memilikinya. Lalu, maukah kau memberikan segalanya untukku? Selama itu yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Jika kau tidak keberatan, aku ingin mengganti pakaian di kamar ibumu. Aku sama sekali tidak boleh keracunan. Lu Jin adalah anak musuhku. Komputerku yang hilang, kok ada di sini? Zin, aku punya nomor teleponmu. Teleponmu berdering. Tentang Kian, itu semua kesalahpahaman. Aku ingin meminta maaf padamu. Kau sekarang di mana? Sepertinya kalau bukti tidak didapat, Jiang Yu dan Lu Jiahui tidak akan mudah berpisah. Aku kirim lokasi ke kamu. Jemput aku. Bahkan Yan. Zing, komputerku ada yang rusak. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Dekoder ini dapat membantu Anda memperbaiki programnya. Mengambil milikku. Suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kau menginginkan apa? Bagaimana menurutmu? Pekerjaan. Aku akan menjemputmu. Kakak Jiahui, sungguh menyenangkan memiliki dirimu. Kau telah membesarkan anak laki-laki yang baik. Lu Jin sangat perhatian. Aku sangat menyukainya. Bagaimana kau tahu? Ayah, kenapa kau datang? Tenang, tenang. Dia bukan orang baik. Lalu bagaimana denganmu? Kemarin kalau saja aku tidak segera datang, Shenjing, dia akan. Itu dia sendiri yang menggoda preman itu. Aku tidak ingin hal ini terulang lagi. Ajing. 3 ekor binatang itu, apapun rencanamu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nona muda menyuap Lu Jiahui untuk menyabotase mobil tuan. Masih ada 71 jam lagi. Semua bukti akan terbuka. Lu Jiahui dan Jiang Yu, kau harus turun panggung. Rencananya berjalan lancar, kan? Nona tenang saja. Selanjutnya Jiang Yu mungkin akan menghubungimu untuk membicarakan syarat perceraian. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Sekarang aku hanya mencintaimu. Tidak mencintaiku. Yang kau cintai adalah kekayaan keluarga Shen kami. Kau ini, dari mana datangnya cinta sejati? Ini semua hanya sandiwara. Hanya pura-pura saja. Cukup, Jiang Yu. Kau benar-benar membuatku jijik. Aku berjanji pada ayah mertuaku untuk merawatmu dengan baik. Jangan sebut kakak perempuan saya. Bagaimana perlakuanmu terhadap keluarga Shen saya? Bagaimana perlakuanmu terhadap ayah saya? Bagaimana perlakuanmu terhadap anan saya? Kau sendiri tahu betul. Tanpa saya, Jiang Yu, keluarga Shen kalian bisa mencapai posisi seperti sekarang di Jiangcheng? Jiang Yu tidak berarti apa-apa di hadapan keluarga Shen saya. Kau bisa menghasilkan uang, karena kau merampas keuntungan semua orang. Shen Xian, pernikahan keluargamu hanyalah sebuah sandiwara. Jika kau bersikap baik, dan memainkan peran sebagai istri dan ibu yang baik, mungkin masih ada kesempatan. Jadi kau harus benar-benar membaca buku pengobatan aneh ini. Perankan mantan suamimu dengan baik. Kalau tidak, uang di sini. Kau akan marah besar, kan? Hahaha. Tidak menyangka, ya, Shenjun, demi bercerai denganku. Kau bahkan rela meninggalkan semua milik keluarga Shen. Dewa kekayaan. Baik sekali. Besok rapat pemegang saham, kau harus datangnya. Shenjun, ajalmu sudah dekat. Inspektur Lu adalah Lu Jiahui dan Lu Kun Er. Maka,
Biarkan mereka semua menghilang. Cepat pergi. Hujan deras. Para pemegang saham yang hadir hari ini semua adalah orang-orang Jiang Yu. Kurasa mereka akan merugikanmu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan dia mengambil apapun yang menjadi milik grup Shen kita. Berhenti. Rumah pribadi Tuan Jiang. Orang lain dilarang masuk. Kalian tunggu aku di sini. Zing. Li Wei ingin menekan 2 kali. Aku akan datang kepadamu dengan kecepatan secepat mungkin. Jiang Yu, akhirnya kau mau menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Apakah kalian mengancamku? Jika ingin hidup, cepat temui kalian. Siapa di sini yang bukan orang yang ayahku angkat dari keterpurukan? Tanpa kami, keluarga Shen, siapa kalian? Tanpaku, Jiang Yu, grup Shen tidak akan sampai seperti sekarang. Hanya berkat ayahmu, wanita yang bodoh itu? Kusarankan kau serahkan sahammu dengan patuh. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan-jangan kau pikir kau bisa menutupi segalanya? Seandainya bukan karena ayahku menyelamatkanmu dari universitas dan membawamu ke keluarga Shen, kau sudah membeku mati di jalanan. Ingin aku menandatangani perjanjian saham? Dengan kondisiku. Kau pantas bernegosiasi denganku? Di rumahku pernah memelihara seekor anjing liar. Galak dan menyeramkan. Mengia kepada siapapun. Semua orang takut padanya. Tapi aku malah tidak. Karena aku percaya semakin keras kau menggonggong, semakin kecil nyali MU. Kau bilang begitu bukan, Tuan Jiang? Lagi pula aku ingin menggunakannya. Kuberikan jalan keluar padamu. Tanda tangani dia. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Dia bisa menikah. Harus merebut saham Shen. Lebih baik belajar bagaimana melayani pria. HMPH, kau ini siapa? Berani ikut campur urusanku? Seandainya dulu kau melayani KKY dengan baik, kau tidak akan sampai seperti ini. Kau mau apa? Jangan bertele-tele. Cepat tanda tangan dan pergi. Kalau tidak, Jiang Yu, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Biar aku sombong, aku memang sudah sombong. Selama bertahun-tahun. Kenapa tidak bersuara? Zijun masih berniat jahat. Para preman jalanan itu semua diatur olehnya. Ibu, apa yang ingin ibu lakukan? Aku hanya ingin memberitahumu. Dia tidak pantas. Urusanku akan kuurus sendiri. Kakak, bisakah kau berhenti terpengaruh olehnya? Dia itu penipu. Nyonyaku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Kau bukan tandingannya Xiao Yu. Tidak bisa. Berhutang atau tidak? Memukul kepalanya. Untuk wanita seperti dia, memukulnya tidak ada gunanya. Hanya dengan menginjak-injak harga dirimu. Kau baru akan menyerah. Panggil orang untuk melepaskan bajunya. Jiang Yu, apa yang kau lakukan? Keluarga Shen sudah lama punah. Grup Shen sudah lama tidak ada. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
HMPH. Seandainya aku tahu kau adalah nona besar keluarga Shen, uang sedikit ini sama sekali tidak bisa menyuapku. Ingin menutup mulut kami? Setidaknya 500.000. Pergi. Kau kira hari ini baik-baik saja? Kurasa preman di gang belakang itu semua diatur olehnya. Jadi ini semua sengaja kau rencanakan untuk mendekatiku? Untuk menipuku? Tidak, ini semua kecelakaan. Xia Minghao yang menangkapnya. Kamu. Kalau kau benar-benar tidak percaya padaku, pergilah. Mau ngapain? Percaya padamu. Selama kau mau menjadi wanitaku, aku akan membawamu pergi. Sekarang bukan waktunya. Yang terpenting saat ini adalah membuat Jiang Yu menerima hukuman yang pantas. Ini hadiah dari ibuku untuk calon menantunya. Aku ingin kau pergi ke sana. Kau bisa menyetujuinya dulu, apapun yang kau katakan. Biarkan aku menemanimu. Aku di sini. Aku akan melindungi. Nona. Aku pergi dulu. Jika ada bahaya, aku akan segera muncul di hadapanmu. Buktinya akan segera berakhir. Segera atur asuransi jiwa. Ya, nona muda. Shen Jing. Kau benar-benar menemukan buktinya. Untung aku datang tepat waktu. Lu Jiahui, ajalmu telah tiba. Pergi. Ada apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengkhianatiku? Lu Jiahui sudah gila. Aku memang sudah gila. Kau yang memaksaku. Membunuh anakmu. Baru 23 tahun, sudah merebut anakku. Nyawa anakmu memang berharga. Lalu bagaimana dengan nyawa anakku? Kau sudah tahu semuanya. Kau dan Jiang Yu bekerja sama membunuh ayahku. Dan juga An. Sejak kecil aku menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Bagaimana kau tega melakukan itu? Siapa yang mau menjadi kakakmu? Aku beritahu kau. Aku bukan kakakmu. Nama keluargaku Lu, bukan Shen. Sejak kecil sampai sekarang, ayahku yang membesarkanku. Bagaimana kau bisa setega itu? Bagaimana kau tega berbuat seperti itu? Siapa keluargamu? Di keluargamu, aku hanyalah hewan peliharaan. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Serahkan barangnya. Itulah kartu trufmu untuk mengancamku? Kau ingin membunuhku? Itu elang dewa. Itu elang dewa. Dia pasti mencuri komputerku. Wen Shou Xiaqiu. Lalu kau berani-berani melakukan backup diam-diam, mencari mati ya? Wang Anyuan, maafkan aku. Salahku. Aku gila. Aku pasti akan memberimu penjelasan, baiklah? Kuberikan kau kesempatan sekali lagi. Ambil kembali mutiara di lubang nomor 8, kalau tidak, pergi. Aku akan menunggu sampai kalian berdua saling melukai. Lalu aku akan menghabisi kalian berdua sekaligus. Serahkan barangnya. Berhenti. Kau mau apa? Kenapa kau melakukan ini? Aji, kenapa kamu ada di sini, kalau aku tidak datang?
Kamu akan membuat kesalahan besar. Aku tidak punya Lu Jin. Tolong selamatkan ibuku. Dia ingin membunuhku. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan ibuku pun tidak. Aci, bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Semua orang di dunia boleh, tapi kau tidak boleh. Dia itu penipu. Kenapa kau masih mempercayainya? Dia mencuri laptopku, pergi ke garis depan untuk membalas dendam. Kau juga menyakitiku. Beraninya kau mengatakannya pada anakmu. Selama ini, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Beraninya kau mengatakannya pada anakmu. Selama ini, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Diam kau. Apa maksudnya ini? Dia tidak hanya bersama Jiang Yu. Dia juga membunuh anakku bersama Jiang Yu. Ayahku. Dia adalah pembunuhnya. Semua bukti ada di ponsel ini. Lukin, sadarlah. Kau ingin tahu bagaimana aku mendapatkan bukti ini? Dia hanya memanfaatkanmu. Sama sekali bukan cinta. Bukankah barang bukti itu diambil dari rumahku hari itu? Kau berjalan di tangga. Aki-aki. Berikan ponselmu pada ibu. Dia pembunuhnya. Jangan berikan padanya. Tidak ada anak itu. Keluarga Shen hancur. Ini semua milikmu. Jangan diteruskan lagi. Itu 2 nyawa manusia. Apakah Aki ingin aku mati? Jangan. Ah, Akin. Lepaskan mama. Baik. Lu Jiahui. Lu Jiahui. Lepaskan Ziyi. Dia akan mati. Mengapa aku hanya selangkah lagi untuk mendapatkan semua bukti? Agar dia dihukum? Mengapa kau melepaskannya? Dia ibuku. Ibu kandungku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati di depanku. Lalu bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan An-An? Mereka juga keluargaku. Mereka juga manusia. Aku akan mencarinya sendiri. Zi. Aku akan membantumu memulihkan datanya. Utang ibuku padamu, akan kubayar. Tidak bisa. Ini hutang ibuku padamu. Di hatimu masih ada aku, kan? Jangan pernah lagi melakukan hal bodoh seperti itu. Masih marah padaku? Jun, kau menangis. Kau masih mencintaiku, kan? Sebelumnya kau bilang padaku kau bisa memberikan segalanya untukku. Tapi kau selalu memihak ibumu. Seandainya bukan karenamu, kau sudah lama ditangkap. Ini urusanku dan Junyong. Lagi pula aku pasti akan membayarnya kembali. Itu ibumu sendiri. Dengan apa kau akan membayarnya? Apa kau tega? Dia anak musuh kita. Dia tidak akan memberi kita hati yang sama. Ya. Lagi pula, ibu dan anak memang terhubung hatinya. Sejak kecil sampai sekarang, akulah yang selalu melindungimu. Mulai sekarang, aku juga akan selalu melindungimu dengan baik. Pergilah, Lu Jin. Aku tidak membutuhkanmu. Xia Minghao akan merawatku dengan baik. Shenji, percayalah padaku. Bajie, sampai jumpa. Aku pergi dulu. Aku keluar sebentar. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuatnya menerima hukuman yang setimpal. Lu Jun tidak mempercayainya. Tidak mungkin benar-benar akan memenjarakan Lu Jun. Aku ingin mempertaruhkannya. Mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan ketulusan hatinya padaku. Apa-apa. Kakakku menyayangiku. Kemarin kita bunuh diri. Dia bunuh diri, kau malah kabur. Pergi.
Kau sebenarnya ingin apa, Lu Jiahui? Tentu saja membuatmu lenyap. Ku beritahu kau. Sejak kecil hingga sekarang, aku bahkan tidak pernah menganggapmu sebagai adikku. Karena aku jijik dengan wajahmu yang sok suci itu. Kalau begitu, maafkan aku. Aku memang ingin tetap memiliki wajah yang kau benci ini. Untuk memiliki semua yang kau inginkan. Meskipun aku mati, kau tetap tidak akan mendapatkannya. Karena kau tidak pantas. Hahaha, kenapa aku tidak pantas? Ku bilang padamu. Bukankah yang diinginkan laki-laki hanyalah tubuh wanita? Padahal aku memiliki segalanya, sedangkan kamu? Selain uang, apa lagi yang kamu miliki? Tapi Lu Jin. Dia hanya menginginkan cintaku. Aku adalah anakmu yang kau tendang. Hahaha. Akhirnya kamu merasa iba. Terutama kepada anakmu, An-An, kan? Anan adalah anakku. Kaulah yang membesarkannya. Bagaimana kau tega? Anan. Dia sudah meninggal. Kau mati, lalu semua ini. Semua ini milikku. Bahkan tanpa kita. Ini semua bukan salahmu, Lu Jiahui. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah saat pertama kali bertemu denganmu. Aku menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Aku salah menilai. Aku yang membunuh Daji. Siapa yang kau anggap sebagai kakakmu? Siapa yang kau anggap sebagai kakakmu? Di rumah kalian, aku ini hanyalah pembantu. Siapa yang akan menghargai aku? Tidak ada yang pernah menganggapmu sebagai pembantu. Kau sendirilah yang meremehkan dirimu sendiri. Diam kau. Sejak lahir sampai sekarang. Apakah aku pernah punya hak untuk memilih? Hanya jika kau mati. Seluruh keluargaku mati, ayahmu juga mati. Kau gila. Jangan sebut-sebut ayahku. Dia tumbuh besar di sini. Kau yang membunuh mereka. Lalu bagaimana? Memang aku yang membunuh ayahmu. Dia memang pantas mati. Ayahmu memang pantas mati. Semoga kalian semua mati. Semua ini, semua ini. Semua ini milikku. Kau gila, Lu Jiahui. Kau gila. Aku adalah kamu adalah aku. Semua karenamu. Lepaskan aku. Semua karenamu. Kamera lubang jarum. Shenzing, setelah kamu selamat dari semua keretakan ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan menggunakannya untuk merekam sisi asli kalian. Agar kalian mendapatkan hukuman yang pantas. Hukuman yang pantas untukmu. Kau tidak punya kesempatan. Bahkan saat ajalnya tiba. Berhenti. Kau tidak apa-apa kan? Aku tahu kau akan menyelamatkanku. Dan kau percaya padaku. Semua ini perbuatannya. Mati saja kau, Shenki. Wah. Shen Zhengying, dia tidak pernah mencintaimu. Kau tidak pantas berkorban untuknya. Kau ikut denganku. Kau tidak termasuk di sini. Kembali ke dunia kita. Aku tidak akan pergi. Apa sebenarnya yang kau sukai dari wanita itu? Yang dia miliki, aku juga punya. Yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Kalau kau tidak mau bicara, aku akan melihat sendiri. Perkara Lu Jiahui adalah suruhan Jiang Yu. Buku catatan racunnya mengatakan kau dalang di baliknya. Wanita Lu Jiahui itu, seumur hidupku bersaing denganku. Pada akhirnya dibunuh oleh pria yang paling dicintainya. Bahkan mayatnya pun tidak mau diakui. Ini balasan untuknya. Kau tidak pernah jahat padanya. Dia malah ingin menyakitimu. Sekarang yang terpenting adalah kita harus memikirkan cara untuk melawan Jiang Yu. Dia tidak akan melepaskan kita.
Dan juga tidak akan melepaskan kakak Lu. Tapi buktinya sudah dihapus oleh Jiang Yu. Untuk melawannya, aku belum melakukan cukup. Nona muda, jangan gegabah. Jiang Yu itu kejam dan licik. Sulit ditangani. Aku tidak bisa membiarkan siapapun lagi terluka. Kalian tidak bersalah. Lu Jin juga tidak bersalah. Bu. Maafkan aku. Kakak Lu Jing sudah menemukannya. Bibi Lu dibunuh oleh Shen Xing. Tidak mungkin, aku tidak bisa. Karena kau ditipu olehnya. Dia juga ada di sana saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Lihatlah dengan jelas. Ini adalah catatan transfer uang dari grup provinsi dan kota yang menyuap orang lain. Tidak perlu kau urusi. Aku tunanganmu. Kalau bukan aku, lalu siapa yang mengurusmu? Kenapa kau harus menyakitiku? Hahaha. Shen Jin benar-benar beruntung. Dia masih hidup. Kau pikir dia beruntung? Hanya saja aku masih membutuhkannya. Shen Xing menggunakan jalur untuk melawan Lu Jiahui. Maka aku akan menggunakan jalur yang sama untuk melawan Shen Xing. Oh, mereka sudah tidak punya bukti lagi. Kalau begitu kita tidak bisa bertindak gegabah. Tunggu sampai aku puas bermain-main. Aku sudah lama ingin menyingkirkan Lu Jindin. Pendengar yang bijak, jangan biarkan dia berbuat jahat. Jiang Yu, kau memang akan menyakiti Lu Jin. Shen Jin, kau datang untuk apa? Bagaimana kalau kita bertransaksi? Hahaha. Apakah kau terlalu polos atau aku yang bodoh? Sudah kacau begini. Mau bertransaksi apa lagi? Jadi kau mantan istri Tuan Jiang yang buta itu? Sifatmu masih sama seperti dulu, begitu keras. Aku akan mengasahmu perlahan-lahan. Sampai aku puas. Shen Xi, kau mencari mati. Kau bahkan menyumbangkan semua aset Shen Corporation ke lembaga amal. Jika aku kenapa-kenapa, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalau begitu. Lalu, untuk apa kau mencariku? Kau adalah orang yang paling kukasihi. Selama kau bisa menjamin keamatanku, aku bisa memberikan seluruh harta kekayaan keluarga Shen kepadamu. Lagi pula, saat ini di dunia ini, orang yang paling berharap aku hidup adalah dirimu. Aku janji padamu, akan mengantar Nyonya pulang dengan selamat. Harta kekayaan Shen King, keluarga Shen, akan kuberikan kepadamu. Nyawamu tidak akan kubiarkan juga. Berhenti. Kau Shen Xing, kan? Siapa kau? Aku San Jia, tunangan Lu Jingge. Jadi Lu Jingge punya tunangan. Ada apa kau mencariku? Hubunganmu dengan Lu Jingge sebenarnya bagaimana? Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Bibi Lu sudah meninggal. Jangan ganggu Lu Jin lagi. Jangan sampai dia terseret dalam masalah ini tanpa alasan. Aku punya cara untuk membuatnya pergi dari sini. Jangan lupa janjimu padaku. Kakak Lu Jing, Shen Senying sudah mengaku. Dialah yang membunuh Bibi Lu. Mengapa? Lu Jiahui melakukan banyak kesalahan. Dia pantas mendapatkan hukuman. Aku memang pantas mati. Kau memperlakukan aku seperti ini. Namun aku masih memikirkanmu. Karena kau terlalu lembut hati. Maka kau memang pantas menjadi seorang penipu. Memang pantas aku mendapatkan ini. Karena aku jatuh cinta padamu. Kau memang penipu besar. Dia telah melakukan kesalahan. Ada hukum yang akan menghukumnya.
Apa bedanya kau bertindak seperti itu? Maaf, Lu Jin. Aku harus membuatmu melupakan ini. Ibumu yang pertama kali menculikku. Tidak, ini tidak benar. Kau, apakah kau pernah mencintaiku? Katakan padaku semua ini palsu. Mencintaimu. Sejak hari aku bertemu denganmu. Aku hanya ingin membalas dendam pada ibumu saja. Baik, sangat baik. Tenang. Kau akan menyesal. Kalau begitu pergilah. Tinggalkan hidupku. Pergilah jauh-jauh. Baiklah, pergilah jauh-jauh. Kak Lujin, aku akan memesan tiket pesawat sekarang juga. Besok aku akan meninggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat ini. Tidak akan pernah bertemu lagi. Drama ini seharusnya dimainkan oleh aku dan Jiang Yue Chang. Kakak Lu. Wasiat itu benar. Jika Shen Ziying meninggal, semua miliknya akan diberikan kepada badan amal. Simpan dulu untuk diaudit. Kau ambil kembali laptopnya. Jika dia memulihkan datanya, akan ada masalah besar. Baiklah, aku pergi. Terima kasih. Kembalikan padaku. Lepaskan. Ambil kembali barang-barangku. Letakkan laptop itu. Aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. HMPH. Ah. Lu Jin, kau seharusnya tidak datang. Aku tidak datang untuk menemuimu. Aku datang untuk mengambil pakaian ibuku. Ini tidak bisa kuberikan padamu. Serahkan. Aku tidak keberatan mengambilnya dengan tinju. Jika Jiang Yu tahu komputer itu ada pada Lu Jin, dia akan semakin tidak akan melepaskannya. Lu Jin. Ah, jangan dipukul lagi. Gagal? Bagaimana jika data pulih? Kalau begitu aku akan pergi ke rumah keluarga lu lagi. Lu bukanlah orang yang mudah ditangani. Kita sudah membocorkan rahasia. Kau tidak akan bisa masuk rumahnya. Shen Jingjing akhir-akhir ini sangat tidak tenang. Dia sedang menghubungi para pemegang saham besar untuk memenjarakan Shen Jingjing. Kita lihat saja siapa lagi yang bisa dia hubungi. Cepat, pergi. Masuk. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Awasi Shen Ziying. Saat aku mendapatkan harta grup Shen. Jangan sampai dia kabur. Baik. Kak Lujin, aku akan memesan tiket pesawat sekarang juga. Besok aku akan meninggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat ini. Tidak akan pernah bertemu lagi. Kak Lusing, barang-barangku sudah kukemas. Apakah kau butuh bantuanku untuk mengemasnya? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Anak buah Shen Ziying. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia terus mengganggu Kak Lujin lagi. Siapa yang menelepon? Telepon ganggu dari Heisia. Cepat jawab teleponnya, Lu Jie. Nonana, tunggu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh handphoneku? Kakak Lu Jin, Xia Minghao. Dia tidak penting. Aku dan Xia Minghao memang selalu tidak akur. Pasti ada maksud tertentu dia menelepon. Lihatlah, pasti tidak apa-apa. Kalau tidak, mengapa ponselnya dimatikan? Cepatlah pergi. Nanti ketinggalan pesawat. Memang bukan milikku. Tapi setelah kulihat lama-lama,
Suatu saat nanti aku juga akan ingin memilikinya. Lalu, maukah kau memberikan segalanya untukku? Selama itu yang kau inginkan, akan kuberikan semuanya. Kau telah melukaiku sangat dalam. Namun aku masih belum bisa melupakanmu. Junying ada di mana? Ajari aku lagi. Dia pasti dalam bahaya. Kakak Lu Jin. G. Jangan beritahu Jining bahwa aku pernah datang. Kita tidak akan bertemu lagi. Lu Jin, dialah yang menyelamatkan saya. Terima kasih, Tuan Lu. Lu Jin yang menyelamatkan saya. Komputerku masih ada di tempatnya. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya sendiri. Kau sebenarnya mau mengambil komputer itu atau ingin mencelakai dia? Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan komputer itu. Kau yakin Lu Jin tidak di rumah? Baiklah. Bahkan aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki sedikit pun perasaan kepadaku. Ulang tahun Lu Jin. Ulang tahun Lu Jiahui. Ulang tahunku. Ah, Manayer Su. Kau sangat membenciku. Kau menyakitiku. Kau datang ke rumahku untuk mengambil flash disk atau untuk membuatku tetap tinggal? Kau sudah tahu aku akan datang hari ini, bukan? Mana ada? Kau sama sekali tidak pernah mencintaiku. Ya, sejak hari pertama aku bertemu denganmu. Aku hanya ingin membuat ibumu sedih. Aku tidak pernah mencintaimu. Kedatanganku hari ini juga hanya untuk menemuimu. Mana ada? Bahkan aku tidak akan melepaskanmu. Flash disk tidak mau lagi? Bisakah kau berikan padaku? Ibuku meninggal karenamu. Apa alasannya aku harus memberikannya padamu? Lalu, apa yang harus kau lakukan agar kau bisa memberikannya padaku? Aku ingin tahu sampai sejauh mana yang bisa kau lakukan. Apakah kau selalu menuruti semua perintahku? Aku hanya tinggal selangkah lagi. Aku bisa memberikan apa saja. Baiklah, pergi. Datanglah padaku. Ah, pakailah. Kenapa kau bilang kau bisa memberikan apa saja? Sekarang dengarkan aku. Ragu-ragu selama ini. Dia tidak sepenting itu bagimu. Sama seperti aku, tak berarti apa-apa di hatimu. Aku janji padamu. Lepaskan minyak itu dulu. Kau tidak berhak menegosiasikan syarat denganku sekarang. Kenapa aku harus percaya padamu? Tetaplah di sini. Atau pergi. Pikirkan baik-baik. Kau pergi sekarang, kau akan kembali. Polisi bersenjata, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin kau patuh tanpa syarat. Tenang dan patuh. Aku tidak akan menyakitimu. Kau akhirnya milikku. Katakan padaku, apakah kau pernah mencintaiku? Aku gila. Aku memang gila. Aku mencintaimu sampai gila.
Tapi aku tidak mencintaimu. Aku tidak peduli, aku menginginkanmu. Di antara kita ada Lu Jiahui. Kita tidak mungkin bersama. Lalu apa yang kau katakan sebelumnya? Kau mencintaiku dan ingin menikah denganku. Semua itu bohong? Ya. Kau adalah anak Lu Jiahui. Kita selamanya tidak mungkin bersama. Aku tidak peduli. Yang pernah kulindungi. Aku hanya memberimu waktu 1 hari. Jika waktu sudah habis, berikan flash disknya padaku. Bisakah kau berhenti? Anggap saja ini untukku. Tidak mungkin, aku sudah melakukan semua yang kau suruh. Pulanglah bersamaku. Perutmu tidak enak. Makanlah dulu baru pergi. Aku akan memasak mie untukmu. Seandainya saja ini bisa terus berlanjut. Kapan lagi aku bisa makan kue buatanmu? Lain waktu saja, kalau ada kesempatan. Apa yang kau katakan hari itu serius? Aku senang sekali ada kamu. Jika aku bisa memilih, aku berharap aku bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Suatu saat nanti, aku ingin mengenalmu lagi. Hidup bukanlah memasak. Tidak perlu semuanya lengkap. Bertemu adalah takdir. Mengapa tidak menangkapnya? Ngantuk. Tidurlah. Kau tidak akan meninggalkanku dan pergi membawa flash disk, kan? Jiang Yu mentransfer semua uangnya ke sebuah perusahaan atas nama Lu Jiahui. Inilah inti dari grup Shen. Nona, apa yang harus saya lakukan? Hubungi mantan bawahan ayahku. Sebelum memasukkan Jiang Yu, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik grup Shen kita. Nona, karena tekanan dari Jiang Yu dan Anda, banyak orang telah memutus kerja samanya dengannya. Itu masih belum cukup. Segera beritahu grup Shen untuk melakukan itu untuknya. Aku ingin dia naik setinggi-tingginya. Agar jatuh lebih hancur. Kerjasama dengan HP gagal lagi. Apakah lahan di 11 Chen sudah didapatkan? Belum, saya sudah memeriksa. Ada seseorang yang menahannya. Cari tahu siapa orang di baliknya. Aku akan menghabisinya. Halo. Bagus sekali. Grup Sheng akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan kita. Nona Jiang Yu sudah mulai bekerja. Sedang mengadakan upacara penandatanganan kontrak dengan grup Sheng di bawah namamu. Saatnya semuanya berakhir. Apakah kau ingin meminta Tuan Lu untuk datang melindungimu? Jika kau yang memintanya, dia pasti tidak akan menolak. Jangan. Ini adalah jalan tanpa kembali bagiku. Tidak bisa kembali. Dia tidak bersalah. Aku hanya berharap dia bisa hidup dengan damai dan bahagia. Sahabatku, kali ini aku akan menemanimu. Direktur Jiang mendapatkan dukungan dari grup Shengxi. Di masa depan, grup Yuehui akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Grup Shen. Kali ini aku akan membuat mereka benar-benar terkenal di Jiangcheng. Berani.
Aku ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu untuk membuat grup Shen terkenal di Jiangcheng. Shen Ziying. Shen Ziying, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Kemana aku, Shen Ziying, pergi? Dimanapun itu adalah tempat yang seharusnya aku tuju. Grup Shen sudah setuju untuk bekerja sama denganku. Aku benar-benar menyesal tidak menghancurkan grup Shen. Kau yang tidak bisa menghancurkan hidup seorang anak. Kau tahu mengapa kau begitu cantik? Namun aku tidak menyukaimu, karena kau selalu bersikap angkuh dan sombong. Itu karena kau tidak pantas mendapatkan grup Shen. Hari ini grup tersebut akan lenyap. Warisanmu akan kuterima dengan cara lain. Maaf, Tuan Jiang. Maka mungkin aku harus mengecewakanmu. Hahaha. Kau pikir kau siapa? Pengendali di balik grup Shengxi? Grup Shengxi adalah perusahaan kecil yang ditinggalkan oleh almarhum kakek untuk Nona Muda. Nona Muda telah mengubahnya menjadi perusahaan terkemuka di wilayah Jiangnan hanya dalam 3 tahun. CEO grup Shengxi akan hadir secara langsung di pertemuan hari ini. Saat itu aku akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana kau berpura-pura. Tuan Zhao, Presiden grup Shengxi, telah datang. Nyonya Shen adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Shengxi kita. Grup resmi milik Shen Ziying. Jika ini benar, kau tidak mungkin memilikinya. Itu karena aku sebelumnya masih kurang beberapa hal. Sekarang aku sudah menyelesaikan semuanya. Memberi kalian semua kejutan. Jiang Yu diam-diam melakukan begitu banyak hal jahat. Shenji, berani-beraninya kau menghancurkanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Datou datang hari ini. Siapapun tidak boleh pergi. Lihatlah para pemegang saham yang mengikuti Anda. Akibatnya melawan Jin. Jika kau tidak ingin seperti mereka, dengan patuh menyerahkan flash disk padaku. Kuperingatkan kau. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bernegosiasi denganku, Jiang Yu, itu tidak akan berhasil. Kau pantas? Pedang besar sudah siap. Ada juga pistol. Cepat pergi. Kejar. Jangan biarkan mereka kabur. Kita lihat kemana kalian lari. Dia pergi duluan. Aku akan menghadang mereka. Kau bawa dia jalan memutar. Aku akan menunggu di sini. Tidak, tidak. Kita pergi bersama. Kalian tidak seorang pun bisa lari hari ini. Kakak Lu, kau berulang kali menggagalkan urusanku. Biar kau bertemu ibumu. Cepat pergi, kakak. Cepat pergi, kalau tidak nanti terlambat. Tidak bisa, kakak Lu. Jangan, jangan, Kak Lu. Su King, kejar Emma dong. Ah, aku tidak mau pergi. Lu King. Nona, tenanglah. Tujuan pendidikan adalah kamu. Hanya kamu yang harus aman. Hanya Tuan Lu yang bisa membuat Su King aman. Nona, tenang saja. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Seumur hidupku akan selalu bersamamu. Nona. Aku akan selalu melindungimu. Aku juga akan selalu melindungimu dengan baik. Nona, akan meledak. Cepat pergi. Xia Minghao. Xia Minghao baik-baik saja. Apakah dia tidak apa-apa? Dipukuli oleh Dazong sampai bengkak. Kanker pinggangnya kambuh. Tidak mungkin. Dia bilang memukulku. Akan selalu menjagaku. Kenapa? Tenangkan dirimu. Maaf. Sebelumnya, hidup ibuku sepenuhnya bergantung pada Jiang Yu. Itu semua perbuatan Jiang Yu. Dia sudah ditangkap. Ini bukan salahmu. Jiang Yu. Jiang Yu adalah sumber dari semua kejahatan. Aku pasti akan menemukan Jiang Yu. Aku harus menemukannya. Jika tidak,
Semua orang di sekitarku yang setia padaku akan menderita dengan sia-sia. Dan dia pasti tidak akan melepaskan kita. Aku akan menangani masalah ini. Ini urusanku. Asalnya dariku. Maka seharusnya juga setia padaku. Aku tidak ingin kau terus terseret. Biar aku saja yang pergi. Atau biarkan aku menemanimu pergi. Aku tidak ingin lagi melihatmu terluka. Aku sudah kehilangan Ming Hao. Lu Jin, aku tidak bisa membiarkanmu, yang tidak bersalah, terluka lagi. Ikuti aku. Buatlah permintaan dan gantungkan. Selama hatimu tulus, itu akan terwujud. Kau ingin menulis apa? Janji suci hingga akhir hayat. Denganmu aku akan berkata. Ku genggam tanganmu. Menua bersamamu. Lu Jin, kau harus baik-baik saja. Jiang Yu pasti sedang bersembunyi sekarang. Untuk memancingnya keluar. Kita harus punya daya tarik yang cukup kuat untuknya. Nona, Tuan Besar sudah tiada. Kau tidak boleh mengambil risiko. Kematian Xia Ming Hao tidak boleh sia-sia. Ikuti rencana. Tunggu waktu yang tepat. Patuhi perintahku, nenek moyang. Baik, Nona muda. Ah, Xiao Mingho. Aku ingin menikahimu. Asalkan kau melepaskanku. Semua milik grup Shen akan kuberikan padamu. Nomor 10 Jalan Pantai. Datang sendiri untuk menandatangani surat pengalihan kepemilikan. Kalau tidak, batal. Jiang Yu, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Shen Xing, kali ini kau tidak akan bisa lari. Aku tidak menyangka kita akan sampai pada titik ini. Bukankah kamu yang menyebabkan kita sampai pada titik ini? Dulu kau hampir mati membeku di jalanan. Ayahku, kepala keluarga Shen, memperistriku padamu. Dan aku melahirkan Anan, membawamu ke dalam grup Shen, dan menduduki posisi CEO. Apakah aku, Jiang Yu, pantas mendapatkan semua ini berkat keluarga Shen? Aku telah melakukan begitu banyak hal. Dia toh bermarga Shen, bukan Jiang. Tapi bagaimana dengan Anan? Bagaimana dengan nyawa ayahku? Kau membunuh mereka hanya untuk mendapatkan keuntunganmu sendiri. Kau membunuh mereka demi kepentinganmu sendiri. Jika kau menganggap nyawa itu putri kandungmu sendiri. Kau ini binatang. Aku memang sudah tidak memiliki apapun. Karena kau begitu ingin bertemu Anan, maka akan kubawa kau menemuinya. Jin. Lu Jin. Sahabat sejati. Tuan Jin. Hahaha. Aku, Jiang Yu, seumur hidupku belum pernah salah perhitungan dalam hal apapun. Tidak menyangka kau akan mati untuk lelaki itu.
Hahaha. Ini saat kita. Aku hanya ingin bersamamu. Begitu banyak hal yang akan kita jelajahi dan rasakan bersama. Ibu Anan. Jiang Yuan sudah membuatkannya untuk mereka. Mereka semua sudah menerima hukuman yang setimpal. Tuan Lu, sebelum Nona muda mengalami kecelakaan, dia telah mentransfer semua harta miliknya kepadamu. Sekarang, tolong bekerja samalah untuk menyelesaikan prosedur transfer terkait. Mengapa kau memaksaku untuk membawanya pergi? Ini adalah keinginan Nona muda. Dia berharap kau melupakannya dan memulai hidup baru. Bunga yang secantik ini tidak diberikan kepada pacarmu? Kenapa dibuang? Bolak-balik makan, setiap cahaya. Bolak-balik makan, beberapa udang kering. Seakan menang, namun berpartisipasi dalam kompetisi tinggi di Sungai Haihe. Serangan tengah malam. Kau menginginkan pizza 1100 kain, kau? Tidak ingin melihatmu memegang seperti itu lagi. Aku sudah bilang,